Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang tanda-tanda pacaran yang sehat. Tandanya seperti apa? Dan sebelum kita bahas lebih jauh, silahkan di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman muda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Oke, tanda-tanda pacaran sehat. Nah, saya beritahu dulu ya. Pacaran sehat itu artinya keduanya itu bertumbuh dan berbuah. Jadi saya ulang, pacaran sehat adalah keduanya, bukan sendiri. Keduanya itu bertumbuh dan berbuah. Semakin lama hubungan itu dijalani, maka semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan karakter Tuhan, semakin serupa dengan kasih-Nya Tuhan. Sehingga hubungan kalian, hubungan pacaran itu menjadi berkat dan kemudian mempermuliakan nama Tuhan. Jadi pacaran sehat itu tidak terjadi simsalabim begitu aja. Pacaran sehat itu ada yang namanya proses pembentukan, di mana keduanya rela dengan kerendahan hati mau saling diproses. Makanya Alkitab bilang besi menajamkan besi. Artinya orang sekitar kita akan menajamkan kita. Apalagi pacar kita yang orang yang dekat dengan kita akan saling ditajamkan supaya kita makin dewasa. Nah, dibutuhkan sebuah kerelaan, dibutuhkan sebuah kerendahan hati ketika diproses, hasilnya menjadi dewasa. Untuk itu pacaran yang sehat adalah pacaran yang saling. Maksudnya saling bagaimana ya? Saling itu artinya begini. Ini kosong ya, jari-jari ini. Kalau saling berarti dia begini, dia saling, jadi tidak ada lagi ruang yang kosong, sebab dia udah saling. Nah, artinya apa? Saling mengisi, saling membangun, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mengasihi. Jadi dia harus saling. Tapi begitu hubunganmu hanya kamu sendiri yang peduli, kamu sendiri yang menyiram hubunganmu, sementara pacarmu cuek, sementara pacarmu tidak mau tahu, maka hubunganmu bukan saling, hubunganmu tidak sehat, atau kasarnya adalah hubunganmu sedang sakit. Nah, saran saya, kalau hubunganmu tidak saling, hanya kamu sendiri yang fokus, maka saran saya, cobalah berpikir dengan bijak. Daripada kamu buang-buang waktu, cobalah ambil sebuah keputusan. Terlebih dahulu, komunikasikan ke dia. Kamu bagaimana? Tidak ada lagi perhatian dengan hubungan ini, dan kamu tidak serius dengan hubungan ini. Jadi kalau dia juga cuek, ya sudah. Jangan lama-lamakan supaya waktumu jangan terbuang dengan sia-sia. Ingat, cinta itu realistis, bisa diukur. Saya sering sekali konseling anak-anak muda. Baru-baru ini saya di DM satu anak muda. Udah jelas-jelas bahwa pacarnya menghilang 1 bulan. Tidak ada kabar, tidak ada pemberitahuan, hilang 1 bulan. Hanya karena masalah sepele. Hanya masalah yang tidak penting, dan bagi saya itu gak perlu diperdebatkan atau dipermasalahkan. Tidak penting. Dan dia menghilang 1 bulan, tidak ada kabar segala macam. Nah, hubungan seperti ini tidak sehat. Nah, jadi maksudnya saya adalah jangan seperti anak muda ini. Tapi dia bilang, "Kak, saya ini masih cinta sama dia. Aku ini masih sayang sama dia." Ini yang maksud saya tidak realistis, mengawang. Padahal cinta itu bisa
diukur, dia realistis. Realistis itu seperti apa? Dia saling mengisi, saling membangun, saling menguatkan, saling peduli, saling mensupport, mendukung, saling mengasihi. Itulah hubungan yang sehat. Kalau sudah tidak saling, akhiri saja, ketimbang waktumu terbuang dengan sia-sia. Ingat, hidup karena iman, bukan karena perasaan. Sebab perasaan bisa berubah-ubah. Saya beritahu, Anda bisa lihat suami orang, perasaanmu mendebar-debar. Serius. Anda bisa lihat istri orang, hatimu bisa mendebar-debar. Itulah bahayanya perasaan. Tapi kalau kamu hidup di dalam iman, kamu tahu itu salah. Jadi saran saya anak-anak muda, kalau sudah tidak saling, jangan ikuti perasaanmu, ikuti kebenaran. Maka engkau akan mendapatkan yang terbaik ke depan. Ya, jadi hubungan sehat itu adalah hubungan yang saling. Pacaran sehat juga terjadi karena kedua-duanya serius dan dewasa dalam menjalin satu hubungan. Untuk itu saya sampaikan di sini serius dan dewasa kedua-duanya. Artinya apa? Hubungan pacaran hanya harusnya dijalani orang dewasa. Sebab kalau anak-anak nggak bisa. Namanya anak-anak sifatnya main-main. Namanya anak-anak tidak serius. Fokusnya anak-anak main-main. Jadi kalau pacarannya kekanak-kanakan, yang nggak ada masa depan di situ. Karena main-main. So, saya berdoa hubunganmu serius dan dijalani dengan kedewasaan. Ukuran kedewasaan apa sih? Dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab tentang hubungan kalian. Bertanggung jawab menyiram. Bertanggung jawab membuat pertumbuhan. Dia berkomitmen. Berkomitmen cuma kamu aja. Terus bertanggung jawab yang saya artikan tadi juga, dia bekerja, dia menabung. Terus apalagi? Dia memiliki visi ke depan. Apalagi? Dia sabar. Apalagi yang dikatakan dewasa? Dia mendidik, mengarahkan kamu. Itu yang dewasa. Nah, kalau kamu gak ketemukan ini, anak-anak. Nah, pacaran sehat akan membuat hubungan itu jadi strong, jadi kuat, bertahan lama, bahkan jadi awet, diberkati Tuhan dan jadi berkat. Saya ulang, pacaran sehat akan membuat hubungan itu kuat dan bertahan lama, bahkan jadi awet, diberkati Tuhan dan jadi berkat. So, saya sarankan berpacaranlah yang sehat. Nah, berikut ini saya sampaikan tanda-tanda pacaran yang sehat. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, pacaran yang sehat itu adalah hubungan yang dibangun di atas dasar kasih Tuhan. Artinya kasih Tuhanlah yang menjadi pondasi di dalam sebuah hubungan itu. Kalau ada kasih Tuhan, maka apa yang terjadi? Mungkin kamu melakukan kesalahan, atau mungkin pasanganmu melakukan kesalahan, tapi kasih itu akan mengampuni. Kasih itu akan memaafkan. Kasih itu akan memberi kesempatan. Nah, tapi begitu tidak ada kasih di dalam hubungan itu, tidak itu menjadi pondasinya, makanya banyak orang ribut pisah, dan begitu terus berulang-ulang karena tidak kasih Tuhan yang menjadi pondasinya. Nah, artinya kasih Tuhan adalah keduanya mengasihi Tuhan. Keduanya mengasihi Tuhan, hidup berdasarkan firman Tuhan. Artinya begini, berdoa bersama, baca firman bersama, beribadah bersama, pelayanan bersama. Itulah hubungan yang sehat. Bersama-sama. Bersama-sama berdoa, baca firman, beribadah, pelayanan sama-sama. Jadi saya ada di komen di YouTube. Bagaimana kalau pacar bilang
komunikasi harus setiap hari. Saya bilang, is okay. Malah bagus dong kalau setiap hari komunikasi. Karena makin sehat. Saya setiap malam. Karena pasangan saya kerja dari pagi sampai sore, saya nggak ganggu. Palingan saya chat. Nah, jangan lupa makan, segala macam. Tapi kalau malam, kita komunikasi. Kita berdoa bareng, kita baca Alkitab bareng. Dia di kota mana, saya di kota mana. Tapi tiap malam. Jadi bagi saya bagus. Itu namanya hubungan yang dibangun atas dasar saling dan ada kasih Tuhan di situ. So teman-teman, bagi saya makin sering komunikasi. Nah, tips bagi teman-teman muda supaya hubunganmu tidak menjenuhkan, carilah hal-hal yang positif. Sekalipun kamu teleponan tiap hari. Contoh, kalian berdua bareng. Bahas tuh firman Tuhan. Saya dengan pasangan saya, kita ngebahas firman. Jadi hubungan kita itu jadi asik, penuh warna. Nah kalau kalian cuma bahas-bahas tentang cinta-cinta, sampai berapa banyak materinya, terbatas. Tapi kalau berdoa, baca firman, wah itu tanpa batas, unlimited. So, yang pertama tanda pacaran sehat adalah hubungan yang dibangun di atas kasih Tuhan. Artinya keduanya mengasihi Tuhan. Saya tanya teman-teman muda, apakah pacarmu atau kalian berdua sama-sama mengasihi Tuhan atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah tanda atau ciri pacaran yang sehat adalah yang tadi saya sampaikan. Saya ulang sedikit lagi, hubungan yang saling membangun, saling menolong, saling memotivasi, saling mendoakan, saling mengasihi, saling mengingatkan, saling menegur. Dan saya beritahu, apabila kalian saling mengingatkan, saling menegur, maka pakailah kerendahan hati. Relakanlah hatimu ditegur pasanganmu. Saya begitu. Kalau saya suka tulis, ya saya akan lakukan ini, olahraga ini, ya tidur cukup. Tapi begitu ditanya nggak olahraga, terus pasangan saya bilang, loh mana katanya mau olahraga. Nah dia ingatkan saya nggak langsung bilang kamu ini enggak, justru saya seneng. Saya belajar untuk merendahkan hati, untuk mau diarahkan dalam hal yang positif. Itu loh maksudnya saya. Hubungan yang saling. Yang ketiga adalah tanda-tanda atau ciri pacaran yang sehat. Yang ketiga adalah kedua-duanya wajib dan harus sudah dewasa. Ini wajib. Sekali lagi, dewasa bukanlah umur. Dewasa itu respon dalam kehidupan. Sebab begini, saya dapati banyak hubungan yang kekanak-kanakan. Hubungan yang kekanak-kanakan itu artinya begini, di dalamnya ada egois. Ya, egois itu begini, dia lebih fokus kepada gamesnya, ya, lebih fokus kepada hobinya, lebih fokus kepada pekerjaannya, lebih fokus kepada pertemanannya, lebih fokus kepada keluarganya. Hubungannya dia cuekin, pacarnya dia cuekin. Nah, ini yang bagi saya masih kekanak-kanakan. Berarti dia belum tahu apa itu arti pacaran, apa itu arti pernikahan. Nah, dengarkan saya baik. Pacaran dengan orang yang sifatnya kekanak-kanakan repot. Saya tadi udah bilang, anak-anak itu sifatnya main-main. Anak-anak itu tidak pernah serius. Coba lihat anak-anak, begitu kamu ambil mainannya, dia nangis. Nah, kalau kamu pacaran sama anak-anak, maka pacaranmu jadi bahan main-mainan. Itu realitanya. So, saran saya wajib kedua-duanya dewasa. Ya, dewasa itu adalah respon dalam kehidupan. Bagaimana kamu merespon? Benar atau salah? Itulah ukuran kedewasaan. Itu yang ketiga, tanda pacaran sehat. Yang keempat, tanda pacaran yang sehat adalah kedua orang tua masing-masing, baik si cowok ataupun si cewek,
kedua orang tua masing-masing itu merestui. Artinya keduanya, baik si cewek ataupun si cowok, menyadari betapa pentingnya dan wajibnya restu daripada orang tua. Jadi kalau kalian pacaran tidak direstui oleh orang tua, baik si cewek ataupun si cowok, bagi saya itu pacaran gak sehat. Sekalipun kalian berdua mungkin baik, gak macam-macam. Tapi ingat firman Tuhan, hormati ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu dan berbahagia di bumi. Jadi menghormati orang tua itu wajib dan harus. Terus bagaimana dong kalau kami baik, gak macam-macam, orang tua gak merestui? Maka ada beberapa tips. Yang pertama, berjuanglah, jangan gampang menyerah. Yang kedua, berdoa, percaya Tuhan bisa mengubah hati orang tua. Yang ketiga adalah berprestasilah dalam pekerjaan, jadilah berhasil, supaya orang tua lihat, oh mereka ini berjuang dengan sungguh-sungguh, hidup benar, dan sekarang mereka berhasil. Saya percaya hati orang tua pasti tersentuh. Jadi yang keempat, hubungan yang sehat adalah hubungan yang direstui, baik orang tua laki-laki ataupun orang tua si wanita. Yang kelima, hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling menjaga kekudusan. Saya ulang, menjaga kekudusan, tidak mengumbar hawa nafsu, birahi, tidak mengumbar, apalagi sampai melakukan cium sana sini, pegang sana sini, sampai tidur bareng. Itu jelas hubungan yang sakit dan parah. Saran saya segera bertobat. Kalau tidak, hubunganmu akan mendatangkan hal yang buruk. Hubunganmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu penting banget, jaga kekudusan. Sebab zaman sekarang ini kekudusan langka. Kekudusan langka. Nah, saya berdoa teman-teman muda, hubunganmu adalah hubungan yang menjaga kekudusan. Itulah yang kelima, tanda pacaran yang sehat, menjaga kekudusan, tidak mengumbar hawa nafsu, dan tidak cium sana sini, tidak pegang sana sini, apalagi tidur bareng. Nah, yang keenam, hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling menjaga perasaan. Artinya, kalau kamu tahu pasanganmu gak suka diginiin, jangan digituin. Kalau kamu tahu pasanganmu suka yang ini, kamu lakukan itu. Artinya saling menjaga perasaan dan saling menyenangkan, saling membahagiakan. Kalau pasanganmu dia menghina kamu, mengejek kamu, dia kasar, dia memaki, maka jelas-jelas dia menghancurkan perasaanmu. Dia tidak menjaga perasaanmu. Nah, ini hubungan yang jelas-jelas adalah sakit. Hubungan yang sehat, yang keenam adalah menjaga perasaan. Sedikit lagi, yang ketujuh, hubungan yang sehat adalah hubungan yang keduanya hidup dalam sebuah perencanaan. Artinya begini, mereka tahu kapan mereka akan menikah, bulan berapa, tanggal berapa, di mana, bagaimana tabungannya, segala macam. Mereka sudah persiapkan, mereka punya perencanaan. Artinya hubungan itu memiliki visi. Tidak gak jelas, bukan mutar-mutar yang gak jelas, tapi ada dalam sebuah perencanaan. Nah, saya berdoa teman-teman muda, hubunganmu memiliki perencanaan menikah bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa, dan Anda mempersiapkan apa yang diperlukan. Yang kedelapan, hubungan yang sehat adalah hubungan yang dibangun atas dasar rasa cukup. Apa artinya rasa cukup? Inilah rahasia yang saya pakai, adalah rasa cukup. Kalau hubungan rasa cukup kita punyai, maka dipastikan hubungan itu akan setia. Kenapa saya bilang setia? Karena rasa cukup. Di luar sana ada yang lebih ganteng, ada yang lebih cantik, ada yang lebih kaya, ada yang lebih berpendidikan. Tapi bagi kita, pasangan kita cukup bagi kita. Makanya kalau kita memiliki rasa cukup, maka dipastikan kita akan hidup dalam kesetiaan. Itu hubungan yang sehat yang kedelapan. Yang terakhir,
Hubungan yang sehat yang ke-9 adalah hubungan yang mana si cowok ataupun si cewek, keduanya itu hidup dalam ucapan syukur. Saya sering dalam doa saya, ketika kami mau tidur, saya berdoa dengan pasangan saya selalu bilang, Tuhan, aku mengucap syukur buat pasanganku ini. Tuhan mengirimkannya ke saya, semua kekurangan dan kelemahannya, aku mengucap syukur. Nah, ketika kita mengucap syukur, maka kita akan berbahagia, kita akan sukacita, dan hubungan itu akan diberkati Tuhan dan penuh dengan mujizat. So, inilah tanda-tanda hubungan yang sehat. Saya berdoa teman-teman muda, hubunganmu adalah hubungan yang sehat. Oke? Tetap semangat. Apabila teman-teman terberkati, boleh di-subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Tuhan Yesus memberkati.